Dalam pidato singkat Jokowi di Harlah PKB ke-25 di Stadion Manahan Solo, beliau sangat mengapresiasi posisi PKB saat ini, perkembangan PKB yang begitu pesat dipimpin oleh Gus Muhaimin Iskandar. Mari kita simak pidato lengkap 7 menit dari Bapak Presiden Jokowi di Harlah PKB ke-25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya minta 7 menit saja. Yang saya hormati Ketua Umum PKB Gus Abdul Muhaimin Iskandar beserta Ibu, yang saya hormati Ketua DPR RI Ibu Dr. Puan Maharani, yang saya hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati para ketua umum partai dan sekjen partai yang hadir bersama kita, Bapak Ketua Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, juga Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Partai PAN, yang saya hormati, yang saya muliakan, para kiai sepuh, para ulama, para kiai dan ibu nyai, yang saya hormati Ketua DPW Jawa Tengah, Gus Yusuf Kudrori, yang saya hormati para ketua DPW beserta jajaran, ketua DPC beserta jajaran, dan ketua DPAC PKB se-Indonesia yang hadir, Wali Kota Solo, yang saya cintai, dan seluruh keluarga besar kader Partai Kebangkitan Bangsa yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, kepada segenap keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa, saya mengucapkan selamat memasuki usia PKB yang ke-25. Semoga PKB makin berjaya. Semoga PKB suaranya naik di pemilu 2024. Semoga PKB kursinya nambah di pemilu 2024. Dan perannya makin besar di pemerintahan mendatang. Selamat juga kepada Gus Muhaimin Iskandar, Bapak Ketua Umum PKB, yang telah memimpin PKB selama 18 tahun, yang menjaga PKB tetap solid dan mempertahankan PKB sebagai partai besar. Sekarang ini PKB masuk partai besar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, PKB telah berkontribusi besar untuk negara, menjaga demokrasi dan moralitas politik, memperkokoh ideologi Islam moderat, dan menjaga toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan persatuan bangsa. Semangat ini harus terus kita jaga, apalagi seperti sekarang ini, suhu politik sudah mulai menghangat. Belum panas, tapi mulai menghangat.
menghadapi pemilu 2024. Kita harus mempersiapkan dan menjaga pemilu tahun depan agar hasilnya baik dan prosesnya juga baik. Apakah Bapak, Ibu setuju? Sekali lagi, agar hasilnya baik pemilunya dan agar prosesnya baik pemilunya. Setuju? Sudah sering kita dengar, pemilu itu pesta demokrasi. Pemilu itu pesta demokrasi. Yang namanya pesta, harusnya rakyat itu bersenang. Iya enggak? Rakyat itu bergembira. Iya enggak? Tidak boleh ada ketakutan. Tidak boleh ada pertengkaran-pertengkaran. Apakah Bapak Ibu setuju? Mestinya seperti itu. Rakyat harus bersenang, rakyat harus bergembira. Namanya pesta demokrasi. Oleh sebab itu, jangan ada lagi ujaran kebencian. Enggak. Jangan ada lagi berita bohong. Banyak itu yang di pemilu-pemilu sebelumnya. Terutama di medsos, di media sosial. Jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Sekali lagi, jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Utamanya ini juga di medsos. Saya kalau membaca medsos itu kadang-kadang geleng-geleng. Kok nggih kaya ngeten. Sami-sami sederek, sami-sami sedulur. Nggih mboten? Apalagi atas nama agama. Ini tidak boleh terjadi. Apakah Bapak Ibu setuju? Dalam demokrasi, yang namanya beda pilihan itu wajar. Wajar, beda pilihan itu. Oleh sebab itu jangan bertengkar, jangan saling menjelekkan, jangan berkepanjangan. Nggih mboten? Setelah berkompetisi, bersatu kembali. Lah wong yang di atas-atas saja, ketua-ketua partai itu sering makan-makan bareng. Capres-capres itu ngopi bareng. Lah kok yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan, kangge nopo? Kita ini satu saudara, sebangsa dan setanah air Indonesia. Ampun kesupen, nggih mboten? Dan setelah berkompetisi, setelah pemilu itu bersatu kembali sebagai sebuah bangsa yang besar. Kok isih pemilune rampung, isih udrek-udrek kang medsos lho kadang-kadang nggih geleng-geleng niki kok nggih kaya ngeten. Tapi itu bukan di PKB. Sekali lagi, setelah berkompetisi, setelah pemilu kita bersatu kembali. Apakah Bapak Ibu setuju? Para kader PKB yang saya banggakan, saya menaruh harapan besar kepada PKB, kepada petuah dan doa-doa dari para ulama kita. Semoga pesta demokrasi di 2024 berjalan dengan sukses, menghasilkan kepemimpinan yang kokoh, baik di eksekutif maupun di legislatif, untuk meneruskan perjuangan dan capaian yang telah kita perjuangkan bersama-sama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Selamat berjuang, semoga PKB menjadi pemenang dalam pemilu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ada beberapa poin dalam pidato Jokowi tadi bahwa Jokowi sangat mengapresiasi peran penting Partai Kebangkitan Bangsa dalam dunia politik di Indonesia. Jokowi menyatakan bahwa PKB merupakan partai besar di Indonesia. Jokowi mengapresiasi bahwa PKB akan tetap menjadi bagian penting dalam proses politik di Indonesia dan berperan besar dalam
pemerintahan Indonesia ke depan. Poin lagi yang bisa kita ambil dari pidato Jokowi adalah bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi. Harusnya pemilu dilaksanakan dengan riang gembira, dan beliau menyatakan bahwa para pemimpin sebenarnya sudah akur, mereka saling ngopi di atas, dan para pengikutnya harus mengetahui itu, bahwa pemilu adalah pesta demokrasi. Kita jadikan pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang sebenarnya.